Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan pada kita untuk bermuajah. Dan mudah-mudahan muajah kita, pertemuan kita ini bisa mendatangkan kemanfaatan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya mencoba untuk merenung bagaimana ketika kita itu harus memilih dengan pilihan yang cerdas dan bertanggung jawab. Nah, salah satu pilihan yang cerdas itu adalah bagaimana kita membangun kejujuran untuk kemudian mengatakannya pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Tetapi ternyata ya tidak mudah untuk berkata jujur kepada siapapun dan dimanapun kita berada, karena kadang-kadang jujur itu sangat berisiko. Ya, saya masih ingat betul ya ketika saya membaca Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 42. Di dalam ayat itu ada kata-kata yang luar biasa. Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ayat ini adalah ayat yang isinya melarang kepada semua orang. Dan kasusnya memang terjadi pada Bani Israel. Bagaimana kebohongan itu menjadi komoditas yang luar biasa dan menjadi primadona. Sehingga begitu para rasul diutus oleh Allah untuk menyatakan kebenaran, mereka membantah dengan argumen-argumen yang bermacam-macam, sehingga bantahan-bantahan itu menjadi sesuatu yang banyak dipercaya orang, sehingga pada saat yang memang tidak sedikit orang yang mengikuti orang-orang yang mampu berargumen untuk menyatakan yang benar itu salah dan menyatakan yang salah itu benar, karena argumen-argumen mereka itu sangat bisa diterima oleh banyak orang. Sementara kebenaran yang datang dari Allah yang dinyatakan oleh para rasulnya itu ditolak, karena banyak di antara rasul itu yang mendapatkan penentangan yang luar biasa dari orang-orang pada waktu itu, dari kaum Bani Israel yang sangat piawai di dalam membangun argumen. Dan inilah yang kemudian mengakibatkan kebenaran itu tersembunyi atau terselubung di antara sekian banyak argumen yang dibangun oleh orang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini pun kita tahu bahwa banyak orang yang bisa mencari pembenaran atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dengan argumen-argumen yang dia kemukakan dengan berbagai ragam cara. Kemampuan retorika dari orang-orang itu kemudian bisa mempengaruhi banyak orang,
sehingga yang benar itu terkesan salah, yang salah terkesan benar. Sementara itu juga banyak orang yang sesungguhnya menawarkan kebenaran dipandang sebagai sebuah kesalahan dan orang yang tidak benar karena kalah di dalam membangun argumentasi yang meyakinkan banyak orang. Inilah yang selalu saya katakan, jujur itu memang tidak mudah, diperlukan kecerdasan kita untuk membangun kejujuran itu dan mengatakan kepada orang sehingga apa yang kita katakan itu bisa dipercaya orang. Lakukan tindakan yang terbaik, tindakan yang terbaik dimanapun dan apapun dengan sejujur-jujurnya, dengan cara yang tepat sehingga apa yang kita lakukan dengan sejujur-jujurnya itu bisa diakui sebagai kebenaran oleh banyak orang. Jujur itu merupakan salah satu sifat manusia yang harus dimiliki setiap orang, dan jujur adalah bagian kebajikan yang bisa menarik kepercayaan dan simpati pihak lain. Orang yang punya sifat jujur itu akan dipercaya banyak orang. Tapi persoalannya banyak orang yang jujur itu yang terkena fitnah oleh orang-orang yang tidak jujur, yang mampu memberikan argumen-argumen yang bisa dipercaya banyak orang. Berkali-kali saya sampaikan ayat-ayat Allah yang terkait dengan persoalan bagaimana kita berkata jujur. Banyak hadis yang sudah saya coba untuk saya sampaikan, tetapi ternyata tidak mudah untuk mempercayai bahwa jujur itu memang sesuatu yang harus kita lakukan, karena banyak orang yang ketika berlaku jujur itu justru tersingkir dari kehidupan. Ketika orang itu jujur dalam ucapannya dan ucapannya sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan, banyak dipuji orang. Ketika orang jujur dalam perbuatannya, banyak juga dipuji. Termasuk kejujuran di dalam niat kita yang dikatakan oleh para ulama sebagai kejujuran yang paling tinggi. Itu pun tidak mudah untuk kita implementasikan dalam bentuk ucapan yang mendalam. Kita harus mau berlatih sehingga langkah jujur yang kita lakukan itu benar-benar mantap kita lakukan dengan risiko apapun. Tetapi bukan hanya risiko yang harus kita terima betul saja, tapi bagaimana kita memiliki kecerdasan untuk bisa berkata jujur dan bertindak jujur, dan pada saatnya kejujuran kita itu akan berakhir pada kemenangan demi kemenangan karena kecerdasan yang kita miliki. Satu contoh misalnya, seorang pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang dipercaya orang ketika dia jujur dan mampu menerjemahkan kejujuran itu di dalam kata-kata dan tindakan dirinya. Memang orang bisa melihat kejujuran itu secara lahiriah dan bisa memuji orang yang jujur, apalagi ketika hijabnya itu betul-betul terbuka sehingga orang tidak akan mempertanyakan itu. Tetapi tidak semua orang itu mampu untuk melihat dengan ketajaman mata hati, melihat kejujuran yang ada pada diri orang. Contoh yang dulu pernah saya katakan, ada seorang pimpinan di daerah tertentu yang berurusan dengan penegak hukum, dan pada saat itu banyak orang yang terhenyak karena orang yang dipuji sedemikian rupa oleh rakyatnya sebagai pemimpin yang jujur itu ternyata dihukum dengan hukuman yang tidak seharusnya dia terima. Karena apa? Ada permainan-permainan yang tidak jujur di dunia peradilan. Akal sehat banyak orang mengatakan hakimnya sudah berbohong, tetapi kenyataan yang kita hadapi, orang itu tetap dihukum karena apa? Keputusan hakim itu bersifat mengikat, bahkan sampai tingkat kasasi pun kalau dia itu mau berjuang tetap saja akan sulit untuk dianggap sebagai orang yang benar. Karena apa? Argumen-argumen yang dibuat oleh hakim itu sudah menjadi bagian dari semua hakim yang ada dari tingkat pengadilan negeri sampai ke tingkat tertinggi, sehingga kejujuran seorang pemimpin itu akhirnya apa? Berakhir di penjara yang harus dia alami dalam kehidupan.
Sementara banyak orang yang dengan kebohongan yang luar biasa, dia berobat dengan kebohongannya, selamat dari hukuman karena apa? Dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dengan menipu sana sini, dengan menggunakan berbagai macam cara, sehingga hakim pun itu bisa diajak untuk tidak jujur di dalam menghadapi persoalan yang dihadapi pada saatnya. Kebatilan itu bercampur dengan kebenaran. Padahal dalam surat Al-Baqarah jelas dikatakan, wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa bil batil itu kan larangan. Jangan kau campur adukkan kebenaran dan kebatilan. Wa taqtumul haqqa antum ta'lamun, dan akhirnya kamu menyembunyikan kebenaran itu meskipun kamu tahu. Nah sekarang kalau kita mempertanya, hakim itu tahu nggak bahwa dia berbohong? Membohongi hati nurani, membohongi banyak orang dengan argumen-argumen yang dia bangun. Dan sekarang ini luar biasa, kita bisa lihat akrobat kebohongan itu di mana-mana. Saya punya teman pengacara yang pernah mengeluh tentang kemungkinan dosa yang melekat pada dirinya karena terlalu banyak berbohong. Saya katakan dengan sejujurnya, saya coba tersenyum. Nah ketika saya tersenyum, dia bertanya, kok Anda tersenyum Pak Musi? Apa hanya Anda yang bisa terjebak pada ketidakjujuran? Saya ini mau balik, saya ini dosa, saya ini guru. Saya pernah mau menangis ketika apa? Saya harus bersilat lidah ketika berhadapan dengan para mahasiswa, para siswa saya, para jamaah saya, untuk menutupi sesuatu yang memang harus saya tutupi karena itu menyangkut aib. Mungkin aib orang lain, atau mungkin aib diri saya sendiri. Istilah kejujuran itu menjadi sesuatu yang sulit untuk saya nyatakan dalam kata-kata dan tindakan saya. Saya renungkan, apakah seperti ini yang harus saya lakukan sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, sebagai seorang mubarik, sebagai seorang dai? Padahal Allah sudah melarang, wala talbisul haqqa bil batil waqtaqtumul haqqa wa antum ta'lamun, di dalam surat Al-Baqarah dan 42. Tapi itulah kenyataannya. Kemudian baru dia tersenyum. Iya ya, tidak harus pengacara yang berbohong itu. Dosen pun bisa berbohong, guru pun bisa berbohong. Dan Anda sekarang bisa mencermati bagaimana dunia pendidikan itu sudah diwarnai dengan kebohongan-kebohongan. Untuk apa saya termasuk ketika harus meraih gelar-gelar tertentu? Sekarang banyak selebrasi gelar yang dilakukan oleh banyak orang itu melalui kebohongan-kebohongan yang sangat tidak terpuji. Gelar apapun. Dan sekarang banyak orang yang mencari pengakuan dengan kebohongan-kebohongan, tidak hanya di dunia peradilan, di dunia pendidikan yang seharusnya di dunia pendidikan itu kejujuran menjadi primadona, tetapi sekarang yang terjadi justru kebohongan menjadi primadona. Saya kadang-kadang mengelus dada, kenapa harus terjadi? Bahkan dalam dunia dakwah pun ada kebohongan-kebohongan itu. Hanya untuk mencari popularitas orang harus berbohong. Dalam rangka apa? Mencari pengakuan-pengakuan yang membuat dia itu mendapatkan undangan dari banyak orang, dan undangan itu berarti uang yang bisa datang, sehingga berhala itu menjadi tujuan. Berhala apa itu? Berhala duit. Menjadi dai itu artinya mencari duit bagi orang yang memang menjadikan dakwah itu sebagai lahan untuk mencari duit, dan seharusnya itu tidak terjadi. Tapi kenyataannya itu bisa kita lihat. Saya tidak akan mencela orang, tapi mencela tindakan orang. Saya berkali-kali membayangkan betapa hinanya ketika orang berdakwah hanya untuk mencari duit itu. Berdakwah itu perbuatan mulia. Kebetulan saya punya pengalaman di masjid kecil sampai masjid yang belum besar, di masjid taklim kecil sampai masjid taklim yang besar. Bagaimana orang menghargai mubadik itu dan penghargaan yang berbeda. Saat ini memang diperlukan ketekunan hati untuk selalu bersikap jujur, meski risiko duniawi itu akan bisa kita hadapi. Kita bisa tersisih dari lingkungan kita karena jujur, tapi jangan pernah kita kalau, karena ini masih lebih baik daripada risiko untuk berurusan dengan Allah di akhirat kelak.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hal ini saya juga yang menjadi tertarik, dan saya katakan saya tertarik untuk mengatakan tentang apa arti kebenaran dan pembenaran yang seringkali kita lihat di masyarakat. Bagaimana orang bisa menerima kebenaran apa adanya, tetapi ada juga orang yang mencari pembenaran untuk mendukung argumentasi kegalanya, sehingga banyak orang yang terkecoh. Ada sebuah cerita yang menarik itu dari bacaan saya pada tanggal 21 November tahun 2010 waktu itu, yang saya coba untuk saya simpan, saya download sebuah situs tertentu. Dan ini yang naik buat saya untuk saya coba untuk saya nyatakan. Dikisahkan begini, ada seorang pemuda dari sebuah desa itu berjalan di sebuah kota. Setelah melihat banyak keramaian dan hiruk pikuk di kota itu, sang pemuda itu tertarik dengan kerumunan orang banyak di salah satu sudut kota. Dengan berdasar-desakan, si pemuda itu akhirnya bisa berdiri di jajaran paling depan dari kerumunan orang-orang itu di kota itu. Dan dia menyaksikan ada seorang laki-laki berdiri di tengah-tengah panggung dengan suara lantang. Ini adalah alat paling ajaib yang pernah ada, kata laki-laki tersebut sambil menunjuk kepada sebuah mikroskop yang diletakkannya di sebuah meja. Nah, karena penasaran dengan perkataan laki-laki itu, si muda itu menyimak dengan penuh perhatian. Nah, tiba-tiba dia mendengar suara laki-laki itu memanggilnya, "Hei kamu!" Nah, si muda itu menoleh ke kiri dan ke kanan memastikan siapa yang dimaksud oleh si laki-laki itu. "Iya kamu," lanjut laki-laki itu. "Ayo naik." Jadi panggil oleh laki-laki yang bersuara lantang itu. Nah, ternyata dalam kebingungannya, si muda itu melangkah ragu-ragu naik ke atas panggung. "Lihat!" si laki-laki memerintah si pemuda seraya menunjuk ke arah lubang mikroskop yang dia bawa. Dan si pemuda itu pun membungkukkan badannya perlahan-lahan dan mengintip ke dalam lubang mikroskop itu. Astaga, astagfirullah, si pemuda itu hampir tidak percaya dengan penglihatannya ketika dia melihat sesuatu dari lubang mikroskop itu. Rupanya si laki-laki itu meletakkan selai kelopak bunga di bawah mikroskop itu, dan si pemuda itu bisa melihat serat-serat kelopak bunga yang indah. Betapa indahnya serat bunga yang saya lihat dari lubang mikroskop ini. Lalu si laki-laki itu mengganti kelopak bunga itu dengan sebutir berlian. "Nah, sekarang lihat lagi," perintah si laki-laki. Kali ini dengan penasaran si pemuda itu segera mengintip kembali lubang mikroskop itu. Wow, si pemuda itu bersorak kegirangan. Dengan wajah berseri-seri ia pun tertawa gembira ke arah penonton seraya mengacungkan kedua jempol tangannya. Melalui mikroskop ini ia bisa melihat pantulan sinar-sinar berlian dengan sangat jelas dan indah. Nah, singkat cerita, ketika si laki-laki penjual itu menawarkan mikroskop itu, ia pun segera membayarnya tanpa menawar lagi. Saya tidak perlu mengatakan berapa harganya. Nah, setibanya di kampung di desanya, si pemuda itu memanggil semua warga kampung. Lalu setelah seluruh penduduk kampung berkumpul, nah, ini penduduk kampung yang memang mau berkumpul itu, ia pun menjelaskan mikroskop yang baru dibelinya itu. Dan ia pun memperagakan mikroskop itu seperti si laki-laki, si penjual tadi. Dengan rasa penasaran yang tinggi, ia pun mencoba berbagai benda untuk ditaruh di bawah lensa mikroskop itu. Nah, setelah puas bermain-main dengan mikroskop barunya, si pemuda itu merasa lapar dan bersiap-siap untuk menyantap hidangan makanan. Dan sesaat sebelum melahap makanan, si pemuda itu iseng-iseng tertarik melihat sesuatu yang sangat disukainya. Apa? Tertarik untuk melihat sambal yang selama ini selalu dimakannya. Dia mengatakan, "Sambal ini saya makan bertahun-tahun. Saya penasaran, apa sih isi sambal ini?" Dia pun mengambil sedikit sambal kesukaannya itu dan meletakkannya di bawah lensa mikroskop. Dengan perasaan berdebar-debar ia mengintip lubang mikroskop itu untuk melihat.
sambal yang sangat disukai. Astagfirullah, ini kata si pemuda itu kaget luar biasa, karena apa? Dengan jelas ia melihat cacing-cacing yang sangat kecil menari-nari di dalam sambal tersebut. Dan setengah tidak percaya si pemuda itu bersandar di dinding dengan penuh kebingungan. Cacing, cacing, cacing. Selama ini saya makan cacing. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, ternyata setelah melihat kenyataan yang mengejutkan itu, si pemuda itu bimbang apakah dia harus menghentikan makan sambal saja itu. Cukup lama dia berdiri, berdiam, dan tidak bergerak. Sampai akhirnya si pemuda itu berusaha bangun dengan kekuatan tenaga yang tersisa. Dia pun melangkah dengan gonggam dan akhirnya mengambil mikroskop itu. Dia ambil mikroskop itu dan dengan perlahan dia melangkahkan kakinya ke halaman rumahnya. Sesaat ia berhenti melangkah, menarik nafas dalam-dalam dan menegakkan ke atas. Dia mendongak, dalam bahasa Jawa dangak. Lalu dengan berteriak nyaring, si pemuda itu membanting mikroskop itu sampai rusak dan melemparnya di semak-semak belukar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari cerita di atas kita bisa mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Cerita itu mirip dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini kita seringkali mencari kebenaran. Tetapi anehnya ketika kita mendapatkan kebenaran yang sejati yang kita cari, tidak jarang pula kita mengubahnya menjadi pembenaran. Dan yang lebih berbahaya lagi, perbedaan di antara keduanya itu sangat tipis. Nah, perbedaan tipis ini disebabkan karena keduanya berasal dari sumber fakta yang sama. Ya, seperti tadi, sambalnya sama. Ketika kita lihat dengan mata kepala, tidak ada cacing yang bisa kelihatan. Tapi ketika kita lihat dengan mikroskop, banyak cacing yang bisa dilihat. Ketika kita itu melihat sesuatu dengan kasat mata, tidak ada sesuatu yang bisa kita lihat dengan apa yang bisa kita lihat dengan kasat mata itu. Tapi begitu kita menelisik dengan saksama, banyak hal yang bisa kita lihat dari kenyataan yang selama ini kita lihat dengan mata kepala ini. Saya selalu bercerita, kita punya dua kekuatan yang disebut kekuatan lahir dan batin, yaitu mata kepala dan mata batin. Mata kepala itu basor, mata batin itu basir. Dengan basor kita bisa melihat kenyataan itu apa adanya, tapi dengan basirah kita bisa melihat apa yang ada di balik kenyataan itu. Yang pertama, kita bisa menerima fakta itu apa adanya, maka kita akan menjadikan fakta itu sebagai sebuah kebenaran. Kalau kita melihat fakta itu apa adanya, maka kita akan mengatakan sebagai sebuah kebenaran. Tetapi sementara itu, kalau kita menerima fakta itu sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan melakukan pembenaran terhadap fakta itu. Jadi lihatlah sesuatu yang faktual apa adanya, maka kita akan mengatakan ini benar, ini salah. Tetapi ketika kita melihat fakta tertentu sesuai dengan keinginan kita, maka yang kita benar pembenaran terhadap fakta itu, karena kita punya keinginan untuk mengatakan sesuatu terhadap fakta itu. Saya itu pernah malas, tapi saya tidak ingin kemalasan saya itu diketahui orang. Maka saya akan selalu berkilah pada orang ketika saya ditanya, Pak Muslim, pernah nggak Anda malas belajar? Maka saya akan mengatakan dengan kata-kata yang indah agar orang tidak menyebut saya ini orang yang malas. Karena saya punya keinginan untuk tidak dinilai buruk oleh orang. Tetapi faktanya saya memang pernah malas belajar. Saya itu pernah hampir putus asa untuk belajar bahasa Inggris, karena ternyata tidak mudah belajar bahasa Inggris, baik dalam arti speaking, listening, writing, dan reading. Itu tidak mudah. Sampai pada suatu saat saya itu berhenti belajar. Nah, ketika ceritanya oleh orang, masih belajar bahasa Inggris, nah, apa yang saya katakan? Kalau saya katakan masih, saya berbohong. Tapi kalau saya katakan tidak, orang akan mencela saya. Bagaimana mungkin Anda harus berhenti belajar bahasa Inggris, padahal Anda sudah mengatakan saatnya saya harus belajar bahasa Inggris tanpa putus asa, karena saya harus bisa. Dan ini pernah saya lakukan juga ketika saya belajar bahasa Arab. Saya pernah mau putus asa, tetapi karena ada tuntutan saya harus bisa, saya terus belajar dan belajar.
Saya beli buku, saya banyak bertanya, saya banyak diskusi, dan akhirnya saya tertarik untuk mau belajar dan belajar. Sekali lagi, kalau kita bisa menerima fakta itu apa adanya, maka kita akan menjadikan fakta itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi sementara, bila kita menerima fakta itu sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan melakukan pembenaran terhadap fakta itu. Dan untuk melakukan pembenaran itu memang kita akan mengalami stadium seperti kanker yang sangat menakutkan itu. Pada stadium awal pembenaran yang kita lakukan adalah melakukan blaming atau menyalahkan orang lain atau hal lain. Contoh blaming yang paling populer misalnya, saya sudah berusaha melakukan yang terbaik tetapi tidak ada yang mendukung saya. Tentu saja kalimat itu bisa berarti orang yang mengucapkannya benar-benar sudah berusaha, namun dalam konteks blaming ia sebenarnya belum berusaha sebaik yang dia ucapkan, namun menutupinya dengan menyalahkan pihak-pihak yang tidak mendukungnya. Nah, pembenaran dalam bentuk blaming ini bisa berbaiki dengan bertanya lebih dahulu pada diri sendiri seperti berikut. Seperti kata-kata yang sering saya katakan, benarkah saya sudah melakukan yang terbaik? Dan benarkah tidak ada satupun orang yang mendukung diri saya? Ternyata tidak. Saya pernah gagal untuk melakukan sesuatu bukan karena orang lain tidak mendukung, tetapi saya tidak mau melakukan sesuatu yang terbaik, padahal banyak orang yang mendukung diri saya. Ini stadium awal. Pada stadium menengah, pembenaran itu mengambil bentuk excuse. Dalam hal ini si pelaku seolah-olah menerima bahwa dirinya belum berusaha, namun memaklumi hal itu karena ia tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan usaha tersebut. Contoh excuse itu adalah, tentu saja saya belum bisa melakukan usaha terbaik karena saya tidak memiliki biaya, orang, dan waktu yang cukup untuk itu. Pembenaran bentuk excuse ini bisa dikoreksi dengan pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang itu sederhana. Misalnya, bila saya memiliki biaya, orang, dan waktu, apakah akan saya lakukan sesuatu? Apakah saya akan melakukan usaha yang lebih baik daripada yang saya lakukan sekarang? Jadi kalau saya punya uang, kalau saya punya waktu, saya punya pendukung yang cukup, apakah saya bisa melakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang saya lakukan sekarang? Ayo tanya. Ternyata banyak orang yang excuse, karena saya tidak punya ini dan itu, maka saya belum bisa melakukan ini dan itu. Padahal kalaupun punya, belum tentu kita bisa melakukan itu. Dan pada stadium akhir, pembenaran itu bisa mengambil bentuk justify. Dalam hal ini si pelaku membenarkan sikap atau tindakan yang dilakukannya. Contoh justify misalnya, saya tidak perlu melakukan upaya terbaik karena belum jelas hasil yang akan saya capai. Nah, pembenaran dalam bentuk justify ini lebih sulit diatasi karena biasa si pelaku berlindung di balik argumen yang seperti itu cukup kuat. Namun demikian, upaya perbaikan bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Kita tanyakan, bila hasilnya sudah jelas, apakah saya bersedia untuk melakukan usaha terbaik? Bila hasilnya sudah jelas, apakah saya bersedia untuk melakukan usaha terbaik? Kita tentu saja bisa menyimpulkan, semakin parah pembenaran yang dilakukan seorang, semakin halus bentuknya, seolah-olah ia memang sudah melakukan hal yang benar. Itulah sebabnya kita menyebutnya sebagai pembenaran. Termasuk justify itu, pembenaran dengan cara yang terbaik, yang seolah-olah memang benar. Padahal tidak seperti itu. Saya harus bersedia untuk melakukan sesuatu yang terbaik, sehingga apapun yang saya lakukan akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Dan memberikan dalil-dalil yang seolah-olah benar, seolah-olah betul, si pelaku berusaha. Kita sadar berusaha untuk mendapatkan pemahaman dari banyak orang di sekitar kita. Dan semakin tinggi stadium kebenaran yang dialami seorang, maka keluar dari yang digunakan. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketika saya ditanya, lalu bagaimana agar kita lepas dari kebenaran itu? Saya katakan, jawabnya terletak pada diri kita. Ayo, kita renungkan kembali kisah si muda dengan mikroskopnya itu. Sama seperti halnya si muda tadi dalam hidup kita ini, kita kadang memiliki atau menemukan mikroskop. Nah, ketika mikroskop itu digunakan untuk melihat fakta-fakta yang indah seperti kelopak bunga atau berlian, kita pun bisa menerima sebagai kebenaran. Sebaliknya, ketika mikroskop itu kita gunakan untuk melihat fakta-fakta yang tidak indah, yang tidak menyenangkan seperti cacing dalam sambal, maka kita dihadapkan pada dua pilihan.
Dan yang pertama adalah membuang mikroskopnya seperti pemuda tadi, membuang mikroskop yang kita pakai seperti pemuda tadi, atau pilihan yang lebih bijak adalah berhenti memakan sambal yang penuh dengan cacing sebelum kita betul-betul bisa sakit perut akibat cacing yang terlihat dengan mikroskop itu. Dan saya yakin kita bisa menjadi orang yang cukup bijak untuk mempertahankan mikroskop kita. Walaupun untuk hal itu kita harus berhenti menikmati sambal kesukaan kita, menikmati sesuatu yang kita sukai. Ayo, lihat dengan mikroskop yang akan bisa kita pakai untuk melihat yang benar itu benar dan yang salah. Kita tinggalkan semua yang salah, kita lakukan semua yang benar, kita tinggalkan semua yang buruk, kita lakukan semua yang baik. Dengan konsekuensi kita harus mau berhenti menikmati sesuatu yang kita nikmati saat ini, karena sesuatu yang sementara kita nikmati itu adalah sesuatu yang benar-benar salah, sementara sesuatu yang benar adalah sesuatu yang belum sempat kita nikmati karena kita belum mencoba untuk menikmati sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang belum baik, tidak baik, karena kita belum bisa melihat dengan sebaik-baiknya dengan mikroskop kita. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.